Bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik toko kelontong dan warung di seluruh Nusantara, Gerakan Toko Bersama atau GTB, pada kesempatan kali ini ingin menghadirkan kiat sukses mengelola usaha toko dan warung kelontong bersama saya, Tika, sebagai pemandu diskusi. Saya hari ini ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berbincang dengan para praktisi yang berkaitan dengan dunia retail. Telah hadir di hadapan saya ada Bapak Zakir Mahmud, Ketua UKM Center, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Halo Mbak Tika. Ya, halo Pak. Dan Bapak Budi Darmawan, Sales Director dari PT Bell Foods Indonesia. Halo Pak. Halo Mbak Tika, halo. Salam sehat untuk bapak-bapak Salam sekalian. Salam sehat. Salam sehat. Mungkin Mas Zakir bisa, sorry ya saya panggil Mas, nggak apa-apa Iya, ya Mas? iya nggak apa-apa. Oke, mungkin Mas Zakir bisa cerita sedikit soal UKM Centernya? Oke, baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi UKM Center FEB UI itu adalah satu lembaga di bawah naungan FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Kita berdiri sejak 2005, ya. Nah, karena kebetulan kita di bawah yang fokus untuk pemberdayaan UKM. Oke. Jadi kegiatan utama kami ya karena di kampus, jadi ada penelitiannya, ada pelatihannya, dan ada pengabdian masyarakatnya. Biasanya kita sebutnya advokasi. Nah, jadi kita membina UKM, di mana salah satu UKM yang kita bina tuh adalah toko kelontong. Gitu. Wah, berarti banyak sekali ya toko kelontong yang mungkin juga Lumayan, sudah dibina ya? lumayan banyak gitu. Lumayan banyak toko kelontong yang jadi binaan kami. Oke, terima kasih Mas Zakir. Mas Budi mungkin bisa cerita sedikit soal Bell Foods? Ya, Bell Foods adalah bisnis yang bergerak di industri makanan olahan ya. Kami mengolah daging ayam ataupun daging sapi menjadi produk yang siap setengah jadi. Dan produk itu kita distribusikan juga sama tadi ke seluruh Indonesia. Saat ini kita melayani sekitar 17.000 toko di Indonesia. Wah, banyak banget ya, 17.000 toko ya yang sudah menyediakan makanan olahan tadi ya, yang setengah jadi tadi. Oke, terima kasih Mas Budi dan Mas Zakir. Nah, mau tanya sedikit nih, Mas Zakir kan selama ini tadi bilang pengembangan UKM, terus banyak penelitian gitu kan ya. Nah, dari selama ini penelitian dan pengamatan yang Mas sudah lakukan, menurut Mas apa sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pemilik toko kelontong agar usahanya tuh lebih sukses gitu? Iya. Jadi kalau pemilik toko kelontong, kami itu beranggapan bahwa dia itu local community. Jadi base-nya, customer base-nya atau pelanggannya itu nggak jauh-jauh ya. Jadi komunitasnya di situ-situ aja ya. Okay. Nah, kalau misalnya berangkat dari pemikiran itu, key success factor itu apa? Kiat suksesnya itu 3, BTL kita bilangnya. BTL, okay. Jadi yang penting barangnya, kemudian tokonya, dan layanannya. Jadi 3 hal ini yang menjadi kiat sukses supaya toko kelontong itu bisa maju gitu. Jadi kalau barang misalnya variasi barangnya lengkap atau misalnya update dengan variasi-variasi yang baru, varian-varian terbaru, stoknya cukup. Nah, itu kira-kira faktor yang mempengaruhi dari sisi barang. Kalau dari toko mungkin ya toko fisiknya, misalnya pencahayaannya terang, desainnya menarik, tampilan rak-raknya mudah, mungkin juga punya lahan parkir sedikit untuk bisa jadi tempat nongkrong gitu. Nah, kalau layanan ya mungkin jam operasionalnya yang bisa beda dengan yang lain. Atau layanan-layanan lainnya misalnya bisa ngebon, bisa ngutang dulu gitu kan seperti zaman dulu ya. Itu nggak ada tuh toko modern yang kayak begitu tuh kan. Nah, makanya ini hal-hal seperti ini, layanan-layanan seperti ini yang bisa menjadi faktor yang bisa membuat toko itu unik dan sukses bisa ke depannya. Oh, menarik sekali itu Mas Zakir. Nah, Mas Budi, dengan pengalaman yang sudah bertahun-tahun ya tentunya di dunia retail ini, dengan pengalaman dengan toko dan warung kelontong tadi, karena memang di bidang penjualan dan distribusinya, mungkin bisa nambahin nggak Mas soal apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh para pemilik toko kelontong agar usahanya sukses? Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan sama Mas Zakir di awal tadi. Jadi
Saat ini jumlah toko kelontong cukup banyak di Indonesia. Jadi untuk bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini, persaingan seperti ini, tentunya banyak sekarang pelaku toko kelontong yang sudah mulai mengadopsi konsep bisnis retail modern gitu ya. Tadi disampaikan ada etalase, mungkin juga sudah mulai sistem menggunakan sistem di dalamnya gitu. Ada juga beberapa toko kelontong retail tradisional yang sudah mulai mengkhususkan dirinya untuk menjual produk-produk tertentu gitu ya. Mungkin salah satunya produk-produk frozen food gitu ya. Karena melihat peluang penjualan cukup banyak, akhirnya mereka juga mulai menyediakan kategori-kategori baru dalam toko itu gitu. Jadi ada kategori baru dan mulai misalkan nambahin kayak tadi 17.000 toko tadi itu ya yang punya produk olahan yang setengah jadi seperti itu untuk makanan. Dan tentunya tadi saya masih ingat BTL ya, barang, toko dan layanan. Oke. Nah tapi melihat itu kan kiat-kiat suksesnya nih ya. Cuma ngelihat kondisi kayak sekarang ini gitu kan ya Mas Budi, Mas Zakir tahu sendiri bahwa sekarang lagi dalam masa yang pandemi gitu kan. Banyak toko itu mengalami penurunan penjualan gitu. Sepertinya semua orang tahu ya. Nah kiat-kiat apa sih yang bisa dilakukan untuk menyiasati situasi saat ini gitu? Mungkin bisa dari Mas Budi? Ya, yang penting pertama sekali adalah para pelaku atau pemilik toko kelontong ini menyadari terhadap perubahan itu. Jadi pandemi ini berimbas pada banyak hal. Ya. Salah satunya atau salah duanya berimbas pada kesehatan dan ekonomi gitu ya. Terhadap kesehatan dengan adanya protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, tentunya ini juga merubah perilaku orang yang belanja di toko kelontong itu ya. Yang tadinya mereka bisa belanja 15-30 menit dalam satu kali belanja, mungkin sekarang dia membatasi dirinya gitu kan ya, cuma 5 menit sehingga beli barang yang perlu-perlu saja gitu. Atau bahkan bagi mereka yang sudah memutuskan untuk tidak melakukan pembelanjaan langsung, mereka sudah melakukannya melalui bisa pesan online, minta layanan antar gitu kan ya. Nah di sisi yang lain diimbas dari sisi ekonominya ya, dengan kondisi saat ini tentunya nggak bisa dipungkiri penurunan daya beli konsumen udah terjadi gitu ya. Nah ini juga perlu disikapi oleh para pedagang atau para pemilik toko kelontong. Dengan penurunan daya beli seperti ini, mereka harus berpikir kembali produk-produk apa yang harus mereka tawarkan ke mereka. Salah satunya mungkin mulai berpikir untuk menawarkan produk-produk dengan kemasan ekonomis gitu ya. Itu menjadi salah satu trik supaya mereka juga masih tetap bertahan dalam situasi yang seperti ini. Baik, itu oke banget ya sebenarnya paket ekonomis dan sebagainya. Kalau menurut Mas Zakir sendiri gimana? Iya, saya nyambung apa yang udah disampaikan oleh Mas Budi. Jadi memang prinsipnya ya BTL tadi. Nah kayak tadi yang udah disampaikan oleh Mas Budi bahwa produknya jadi lebih kecil, size-nya yang produk-produk itu kan sebenarnya mencerminkan barangnya kan. Jadi variasi atau varian barangnya juga jadi lebih banyak. Termasuk ukurannya. Termasuk ukurannya ya. Jadi karena ini kan varian terbaru lah ibaratnya ya. Itu jadi lebih ini. Dari sisi tokonya juga kan intinya begini. Pandemi ini kan membuat ya kesehatan jadi issues ya. Nah, si pemilik toko mungkin juga harus meyakinkan para pembelinya supaya mau datang bahwa kalau belanja di toko saya nih sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah ya misalnya jadian tempat cuci tangan atau penjualnya juga pakai masker atau pakai face shield, terus ada tabir plastik supaya untuk menghindari ini. Nah hal-hal seperti itu mungkin juga bisa dilakukan. Itu ke tokonya. Layanan juga tadi juga Mas Budi udah sampaikan bahwa mungkin bisa masuk ke digital, bisa pesan online, terus nanti dia tinggal ngambil. Nah mungkin tokonya juga bisa menyediakan layanan seperti pick up point-nya. Jadi datang pesan langsung datang ambil, atau juga menyediakan bahwa bayarnya juga bisa online, jadi nggak harus ketemu bayar uang cash lagi. Nah hal-hal seperti itu merupakan kiat-kiat yang bisa dilakukan. Yang penting kreatif sama inovatif, jeli lihat peluang untuk
bisa memperbaiki lagi tokonya. Jadi tapi prinsipnya itu tadi, BTL-nya itu tadi, gitu. Makasih banyak Mas Budi sama Mas Zakir untuk semua kiat-kiat suksesnya. Sama-sama. Sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu pemilik toko warung dan kelontong di seluruh Nusantara, hari ini kita belajar lagi hal yang baru tentang apa sih hal-hal di dalam keseharian yang bisa dilakukan, misalkan untuk memajukan usaha Bapak dan Ibu semua. Hal-hal sederhana itu bisa dengan tadi membuat paket ekonomis, lalu menggunakan sistem pesan dulu dari WhatsApp atau pesan dulu dari SMS, lalu kemudian nanti tinggal ambil, atau juga bahkan kalau bisa diantarkan. Dan tentunya secara konsisten melakukan hal-hal seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu BTL, agar dapat berkompetisi dengan yang lainnya ya. BTL tadi jangan lupa barang, tempat, dan layanannya. Nah, jadi barang baru jangan sampai nggak ada, kemudian stoknya jangan sampai habis, lalu juga tempatnya kalau bisa untuk nongkrong, terus kalau bisa juga bahkan layanannya yang ramah, dan juga kalau bisa ngebon tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Zakir. Nah, terus harus ada keunikan sendiri. Misalnya menjadi toko yang lebih modern dan menjual barang-barang yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Oke, terima kasih dan selamat menggunakan tips-tips itu. Jangan lupa untuk bisa mengakses Gerakan Toko Bersama di YouTube dan Instagram dan Facebook dengan Gerakan Toko Bersama. Salam sehat, Gerakan Toko Bersama. Terima kasih.